Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini saya ambil dari kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air, kemudian juga Petrus berjalan di atas air. Kisah itu diawali ketika selesai Tuhan Yesus memberikan mujizat, memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk bertolak lebih dahulu, sementara Tuhan Yesus berdoa di atas bukit. Dan di kejauhan murid-murid sudah berlayar dan terlihat angin sakal menerpa mereka. Dan kira-kira pukul 3 pagi, Tuhan Yesus berjalan di atas air mendekati murid-muridnya. Dan murid-muridnya terkejut dan takut karena dianggap sebagai hantu. Tetapi Tuhan berkata kepada murid-muridnya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Mari kita akan membaca Alkitab dari Matius pasal 14 ayat 28 sampai 31. Petrus ingin membuktikan kalau benar-benar yang di hadapan dia adalah Tuhan Yesus, makanya dia berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku berjalan. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Hari ini kita mau belajar dari kejadian ini, Bapak Ibu Saudara, tentang bagaimana respon yang dihadapi oleh murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus datang, pertama mereka merespon Yesus sebagai hantu padahal dia adalah Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata, "Tenang, aku ini, jangan takut." Kemudian respon Petrus berkata, "Kalau engkau itu benar guru, ya suruhlah aku berjalan di atas air." Maka kemudian Yesus berkata, "Datanglah kemari." Dan Petrus dikatakan di situ, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ada sebuah kejadian yang luar biasa ketika Petrus meresponi apa yang dikatakan Tuhan. Dia keluar dari perahunya, dia tidak pandang sekelilingnya sekalipun ada angin, sekalipun ada ombak. Dia meresponi apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan Alkitab katakan dia berjalan di atas air. Poin yang pertama yang ingin saya berikan, yang ingin saya bagikan pada setiap kita adalah respon kita, ketaatan kita. Ya, Petrus merespon dan datang kepada Yesus dan dia mengalami mujizat yang luar biasa. Dia berjalan di atas air. Tetapi ternyata respon pertama, pengalaman pertama tidak cukup Bapak Ibu Saudaraku untuk kita hanya merespon benar di awal. Tetapi ada perjalanan berikutnya sampai Petrus mendapatkan Yesus. Ayat yang ke-30 berkata, "Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, 'Tuhan, tolonglah aku.'" Bukan sekedar di awal kita taat, Bapak Ibu Saudara. Petrus dalam perjalanannya mendapatkan Yesus. Dan kemudian dikatakan dia merasakan, dirasa ada tiupan angin. Dan takutlah ia, mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Apa maknanya bagi kita Bapak Ibu Saudara? Dalam perjalanan hidup kita harus tetap berfokus kepada Tuhan Yesus. Dari cerita ini, dari kisah ini kita belajar. Di awal Petrus mengalami mujizat ketika dia taat. Tetapi bukan di awal saja, tetapi perjalanan berikutnya
dituntut untuk tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Ketika dia mulai beralih fokus dan merasakan tiupan angin, Alkitab berkata, maka tenggelamlah ia. Apa maknanya bagi kita, Bapak Ibu Saudara? Di masa-masa yang seperti ini, di masa-masa yang luar biasa ini, kita dituntut untuk senantiasa fokus kepada Tuhan. Kita taat dan kita tetap fokus kepada Tuhan. Karena apa? Ada banyak hal terjadi di sekitar kita. Ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Banyak informasi-informasi yang ada di sekitar kita. Dan kalau kita mulai beralih kepada fokusnya, kepada informasi tersebut. Karena apa? Informasi-informasi yang kita dengar seringkali atau bahkan terlalu sering itu membuat kita takut. Itu membuat kita cemas. Itu membuat kita khawatir. Dan apa yang terjadi kalau kita takut, kalau kita khawatir? Kita akan jatuh, tenggelam. Pelajarannya apa, Bapak Ibu Saudara? Ini mengingatkan kita untuk kita tetap fokus kepada Kristus Yesus. Di awal Petrus sudah berjalan, dia keluar dari perahu. Dia berjalan di atas air, menikmati mujizat Tuhan. Tetapi di tengah-tengahnya, ketika dia mulai fokus kepada yang lain, bukan kepada Kristus, dia mulai tenggelam. Dia mulai jatuh. Tetapi kemudian dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ada sebuah statement, Tuhan, aku minta tolong kepada Engkau. Dan ayat yang ke-31 berkata, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ternyata ketidakpercayaan kita, kebimbangan kita, itu yang membuat kita takut. Ya, informasi-informasi yang kita dengar, saudaraku, dan kita mulai berpaling kepada informasi tersebut, itu membuat kita takut, itu membuat kita bimbang, itu membuat kita kecewa barangkali, dan itulah yang membuat kita jatuh. Tuhan Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, poin yang pertama, Petrus taat melangkah keluar dari perahunya. Bukan sekedar keluar, saudaraku, dari perahu, ketaatan yang pertama. Tetapi juga harus dituntut ketaatan terus-menerus. Di dalam perjalanan kita harus taat dan tetap berfokus kepada Kristus. Bukan kepada masalah-masalah yang ada. Karena ketika kita berfokus pada masalah yang ada, kita pasti jatuh. Kita pasti mengalami down dan luar biasa. Dan poin yang ketiga, Tuhan katakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kita harus tetap percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita tetap harus berfokus kepada Kristus Yesus. Karena dialah yang membuat segala sesuatu menjadi tenang. Karena dialah yang membuat segala sesuatu menjadi ajaib dan luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, semoga renungan pada hari ini menjadi berkat bagi setiap kita. Haleluya. Tuhan memberkati.